Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat datang di podcast. Ya, kita boleh bilang podcast atau mungkin pemenuhan tugas dari tugas dari sejarah dakwah, tugas kuliah ya sebenarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Islam di Afrika. Nah, ini sering kita sering kita lupakan, sering kita tidak pahami bahwa ternyata banyak sekali di daerah selain Indonesia ini memiliki populasi Islam yang besar, termasuk itu adalah Afrika. Nah, sebelum membahas soal Islam di Afrika dulu, kita bahas soal Afrikanya dahulu. Nah, kita bahas soal keadaan geografis di Afrika. Wilayah di Afrika itu 20,3% dari seluruh daratan bumi. Nah, ini cukup luas ya ternyata daratan Afrika ini. Emang kalau dilihat dari Google juga, bukan Google juga sih, peta ya. Dilihat dari peta, daratan Afrika ini cukup luas dan dibandingkan dengan benua-benua lain, bahkan mungkin benua Asia ya. Emang daratan Afrika ini emang luas dan harusnya dengan luas ini juga kaya sih. Terus dengan geografis pegunungan serta hutan, gurun pasir, dan dataran tinggi, bersalju abadi, tapi juga musim kemarau yang sangat panjang. Ini sih mungkin karena daratan luas, terus musim kemarau yang sangat panjang, tapi itu juga yang menyebabkan orang-orang Afrika itu orangnya kuat-kuat karena kondisi ekstrim tersebut juga. Karena jarak jauh, kondisinya juga ekstrim. Jadi orang di Afrika kalau kita melogikanya emang kuat-kuat sih orangnya. Kalau bicara soal fisik, orang Afrika itu orang-orang yang memiliki fisik yang hebat-hebat gitu. Oke, bangsa Afrika terbagi menjadi dua Afrika. Bangsa Afrika itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah Afrika Barbar yang ada di Afrika Utara dan Negro yang berada di Afrika Selatan. Jadi kalau yang mengadakan Piala Dunia 2010 bagi yang inget nih ya masa kecilnya itu berarti ada di areanya bangsa Negro ya yang berada di Afrika Selatan gitu. Oke. Rumpun bangsa Negro sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang di Afrika Selatan itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Negro asli berkulit hitam, bibir tebal. Ini ciri fisiknya ya dari bangsa Negro asli yang berkulit hitam. Itu bibir tebal, hidung pesek, dan keriting, sering dijadikan budak, berada di barat pantai Afrika. Kalau berbicara tentang kulit dan juga perbudakan, ini kayak apa ya? Menjadi konflik yang sampai sekarang masih hangat. Kalau di Amerika Serikat, kalau orang kulit hitam itu kenapa kadang mendapatkan diskriminasi ya karena orang kulit hitam sering disandarkan pada kaum budak, padahal ya kulit hitam it's just skins, maksudnya kulit ya kulit, setiap orang mendapatkan haknya masing-masing ya, memang harusnya seperti itu. Tapi ya namanya sejarah dan dulu memang orang kulit hitam sering dijadikan budak ya, entahlah, kita harus merubahnya tentunya pandangan tersebut. Bahkan sampai sekarang orang kulit hitam sering didiskriminasikan karena warna kulitnya. Bukan hanya di Amerika kok, di Indonesia juga begitu. Orang mau cantik ya glowing. Oke, bahas yang lain. Ini mau bahas Islam di Afrika belum nyampe nih. Oke, suku yang kedua setelah Negro asli itu ada Negro Hamid. Keturunan imigran dari Kauskus, disebut juga Niletes, berada di lembah Sungai Nil dan selatan Khartoum. Yang ketiga itu ada Negro Bantu yang mendiami wilayah terbesar Afrika sebelah timur dan Afrika selatan Afrika, dan kebanyakan di pedalaman pantai sebagai penangkap ikan. Nah, masalah dari Afrika sendiri adalah urbanisasi alias perpindahan dari
desa maupun pedalaman ke dalam kota. Ya kita tahulah yang namanya urbanisasi itu selalu terjadi ya, apalagi di negara-negara berkembang. Jangan jauh-jauh ke Afrika lah, kita lihat di Indonesia saja itu banyak orang-orang kecil yang beranggapan bahwa ketika kita urbanisasi ke kota besar maka kita akan sukses, padahal dia juga ada kemungkinan menambah-nambahi angka pengangguran juga. Contohnya di Jakarta, kita kalau berurbanisasi ke Jakarta kita berharap sukses, malah ke sana persaingannya malah lebih liar lagi, malah kita tertindih oleh persaingan. Terus ada lagi kalau perpindahan kita, kalau Ponorogo dan juga lainnya, kita masih hangat dengan kasus TKW yang semakin meningkat. Orang-orang yang habis sekolah terus tidak melanjutkan terus menjadi TKW itu masih saja berjalan di berbagai daerah khususnya yang daerah sekitar saya ya. Maksud saya ini adalah konflik yang memang realitas sosial yang saya alami berada di dekat saya. Oke, sekarang kita bahas Islam di Afrika Utara. Penguasaan Afrika secara penuh ketika masa Daulah Umayyah di masa Khalifah Abdul Malik, masa Daulah Abbasiyah 685 Masehi sampai 705. Namun Islam mulai disebarkan di masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini yang akan saya bahas, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini dia adalah tokoh yang cukup menarik, di mana politiknya main sekali, dan sebenarnya saya sedikit benci sih karena politik memang memancing konflik, dan juga saya sedikit kurang setuju dengan konflik-konflik politik. Jadi ya ada bencinya, ada bersyukurnya. Bersyukurnya apa? Karena Muawiyah, orang-orang seperti Muawiyah bin Abu Sufyan ini karena pintar berpolitik, dia berhasil untuk membuat istilahnya instansi wilayahnya dia berhasil gitu loh. Maksud saya, dan dia menyebarkan Islam dari instansi wilayahnya tersebut termasuk ke Afrika gitu. Dan ini merupakan sisi positifnya, walaupun politiknya ya kita agak ngeh gitu ya kalau membaca soal Muawiyah. Sebenarnya bukan Muawiyah sih, tapi politiknya gitu. Dari Afrika Utara lah kemudian menjadi batu loncatan untuk menguasai Eropa dan Spanyol. Wah, itu Konstantinopel dan juga yang lainnya ya. Itu mungkin ada di bahasan lain. Afrika Utara mayoritas muslim yang dipengaruhi oleh Sufisme. Nah, Sufisme itu kalau kalian tahu, Sufisme adalah pandangan orang ketika beribadah itu tentang cinta. Beribadah itu soal rasanya dahulu, bukan aturan-aturan, tapi yang didahulukan rasa. Jadi kayak humanisme itu juga muncul mungkin dari Sufisme itu sendiri, mungkin sufistik gitu ya. Terus bahasa yang dipakai mayoritas bahasa Barbar dan bahasa Arab. Bagus, bahasa Arab. Saya aja orang Indonesia yang mayoritas Islam, bahasa Arab masih gratul-gratul. Perlu training lagi ini. Oke, selanjutnya pembahasannya adalah gerakan Islam dan pembentukan negara-negara. Penaklukan Afrika Utara oleh Khalifah Islam berlangsung hingga munculnya gerakan-gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri karena merasa kekhalifahan tidak menyentuh wilayah-wilayah Afrika, terutama di zaman Utsmaniyah. Nah, ini sering terjadi ya, di mana daerah-daerah yang terpinggirkan, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan itu tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintahannya. Contohnya ketika di Indonesia itu sampai ada menteri daerah tertinggal, dan juga itulah kalian boleh search di Google ya soal itu. Indonesia sampai membentuk seperti itu karena saking pentingnya mewadahi orang-orang yang di pinggiran, karena kita tidak tahu bahwa potensi-potensi dari anak muda di pinggiran ini atau anak muda yang tidak terlihat ini seperti apa. Mungkin ini adalah anak muda yang mungkin akan bisa memberikan perubahan besar bagi Indonesia. Begitu. Oke. Mendorong berdirinya negara-negara di Afrika Utara karena adanya gerakan itu. Seperti di negara-negara Afrika Utara seperti Nigeria 1754 sampai 1817 Masehi dipimpin oleh Usman Fodio. Gerakan Grand Sanusi 1787 1859 Masehi di Libya. Gerakan Ali Mahdi di Sudan 1845 1848 Masehi. Jadi gerakan di Afrika adalah sufistik.
yang berorientasi pada politik. Ini agak bertentangan ya sebenarnya, sofistik dan juga politik gitu. Rasa cinta dan juga aturan, anjir. Militan dia reformis, mereformasi moral dan perpecahan kesukuan dalam Islam sufistik. Contohnya dipimpin oleh Ahmad Idris yang wafat pada 1837, dilanjutkan putranya Ali bin As-Sanusi 1787 sampai 1859 dengan Tarekat Sanusiyah. Sanusiyah di Libya berhasil menyatukan suku-suku atas nama Islam dan menyebarkan Islam sufistik hingga ke Eropa. Jadi Islam sufistik itu menyebar sampai ke Eropa karena cinta itu mudah sekali menyebar ya sebenarnya. Iya, bahasa yang paling mudah untuk dipahami oleh seluruh penduduk dunia adalah cinta. Asik. Karena kalau bahasa itu kita berbicara soal tatanan-tatanan, mungkin setiap orang berbeda lah, beda wilayah, beda wilayah, beda cara mengartikan sebuah bahasa atau tatanan bahasa atau mungkin pengucapannya. Tapi kalau soal bahasa cinta itu semua orang mengerti gitu. Bahasa cinta seperti apa sih? Kita bahas yang lainnya ya daripada ini semakin melebar. Topik bahasanya setelah gerakan Islam yaitu dakwah sufistik di Afrika Utara. Tunisia, gerakan dakwah di Afrika Utara sangat kental dengan gerakan sufi. Nah, ini kebanyakan memang di Afrika ini gerakannya sufi-sufi, makanya mungkin banyak tokoh-tokoh yang lahir sufi-sufi yang lahir di Afrika juga. Gerakan dakwah di Afrika Utara sangat kental dengan gerakan sufi seperti itu di Tunisia dengan Thariqat Qadariyah, Rahmaniyah, Iswah, dan Tijaniyah. Meskipun akhirnya negara sekuler, namun praktik keberagamannya sangat sufistik. Itu. Terus Maroko. Gerakan Islam di Maroko awalnya dalam kebimbangan antara cara keberagaman kaum borjuis, kota, melek huruf, puritan, skripturalis. Namun di sisi ada suku-suku tradisional yang praktik keberagamannya ritualis, sulit juga ya ngucapinnya, antropolatrus. Antropolatrus. Jadi perbedaannya emang kayak gitu ya biasanya. Kalau orang-orang di kota itu lebih cara beragamannya kayak tekstual dan juga yang lainnya, tapi kalau di desa itu lebih ke tradisional dan juga turun-temurun. Maksud saya kalau di kota mungkin membuat baru lagi inovasi gitu ya. Kalau di desa itu melanjutkan apa yang sudah ada, dimaknai di setiap generasi, dijaga gitu. Kayak Indonesia juga seperti itu kok kalau kita memahaminya, kalau kita melihatnya sih gitu. Libya, proses Arabisasi dan Islamisasi di masa Utsmaniyah namun tidak diiringi pembentukan rezim yang memusat. Lalu gerakan Sanusiyah berusaha mempertahankan Islam dari gerakan asing. Sanusiyah mengembangkan gerakan Sunni Islam Ortodoks yang mampu menciptakan perlawanan lokal dari agresi Italia. Namun Libya luluh lantah akibat kelantangannya melawan sikap Amerika. Gimana ya? Kalau bicara soal negara adidaya memang sulit Pak, mau melawan juga sulit, mau gimana juga sulit, mau menentang juga sulit. Padahal ya dulu kita itu Indonesia begitu besar, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekarang digertak dolar naik, sudah panik kita. Iya. Emang Indonesia perlu bangkit nih kayaknya. Tapi ya melawan negara adidaya memang sulit sih. Kita harus mempunyai tekad yang sangat kuat dan tentunya aliansi. Kalau berjuang sendiri pasti agak sedikit sulit, tapi kalau kita punya aliansi yang kuat juga pastinya kita tidak sendirilah melawannya gitu. Kalau sendiri itu kayak dikucilkan. Sebenarnya bisa seperti Iran atau Irak gitu. Tapi ya gimana? Kalau dikucilkan seluruh dunia pasti juga kita juga akan mengalami kekurangan. Tapi saya yakin sebenarnya kalau Indonesia mengalami kekurangan pun, Indonesia tidak akan pernah kekurangan dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang sangat melimpah di Indonesia ini. Indonesia tidak akan kekurangan sih. Dan
Insya Allah lah Tuhan sayang Indonesia, Allah sayang Indonesia pastinya, dan menjaga Indonesia tetap utuh. Amin. Oke, lanjut ya. Kenapa jadi bicara tentang negara adidaya, tapi kita memang ada hubungannya ya dengan negara adidaya ya. Karena seperti negara Afrika ini juga terbelakang dan sangat bertolak belakang atau 180 derajat dengan negara adidaya. Di negara adidaya sampai ada mukbang, di Afrika masih ada kelaparan. Oke, sampai di Afrika ada yang menyembah apa ya? Sampai kelaparannya itu ada yang menyembah loh. Yang nurunin makanan itu dari atas. Itu kan biasanya ada orang yang ada inisiasi menurunkan makanan dari atas untuk membantu orang-orang kelaparan di bawah, sampai ada yang menyembah itu gitu. Oke, sekarang kita beralih ke topik terakhir, di mana dinasti-dinasti di Afrika. Nah, dinasti di Afrika itu ada 5 ya yang tercatat, antara lain dinasti Idrisiyah pada tahun 788 sampai 1704 Masehi oleh Idris bin Abdullah. Idrisiyah juga merupakan dinasti Islam pertama yang berupaya memasukkan doktrin Syiah meskipun dalam bentuk lunak ke wilayah Maroko. Meskipun wilayahnya kecil, dinasti ini merupakan pusat perjuangan Islam di Maroko yang dikelilingi oleh pemerintahan lokal dengan bermacam-macam kepercayaan. Ya lumayan sulit sih kalau memang memasukkan sesuatu hal yang baru kepada yang lama. Dinasti Aghlabiyah dari tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti Aghlabiyah berdiri di Aljazair dan Sicilia pada tahun 1804 sampai 296 Hijriah atau 800 Masehi sampai 1909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab yang diberi otonom di wilayah yang sekarang disebut Tunisia oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di samping itu, dinasti ini juga dikenal dengan armada angkatan laut yang dimiliki, sehingga di waktu masa kejayaannya sangat tangguh dan perkasa di medan pertempuran, lebih khususnya di lautan, dan banyak para sejarawan yang mengakui kekuatan armada angkatan laut dinasti Aghlabiyah. Kalau yang punya angkatan laut bagus itu apa ya? Ada sih yang kekhalifahan yang punya angkatan laut bagus itu waktu zamannya siapa ya? Utsman ya, Khalifah Utsman kalau nggak salah sih. Ya mungkin salah sih. Perlu banyak baca lagi dan mengingat. Oke, dinasti yang ketiga ada di Afrika yaitu dinasti Tuluniyah pada tahun 828 sampai 905 Masehi. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti dinasti bebas pertama yang memerintah Mesir Islam. Mereka memerintah Mesir dan juga Suriah sejak tahun 868 Masehi ketika mereka melepaskan diri dari kekuasaan terpusat kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah khalifah Islam pada waktu itu. Oke. Lanjut ke dinasti keempat, dinasti Fatimiyah 1900 sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang beridologi Syiah. Dinasti ini didirikan oleh Sa'ad bin Hussein di Tunisia pada tahun 1900 Masehi. Dinamakan Fatimiyah sebab dinisbatkan kepada Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Dinisbatkan demikian karena para pendirinya mengaku keturunan atau satu garis nasab dengan putri Nabi Muhammad SAW tersebut. Yang kelima dan terakhir, dinasti Al-Muwahhidun yang berlangsung pada tahun 1121 sampai 1269 Masehi. Al-Muwahhidun adalah wangsa dinasti Beber 1133 sampai 1269. Sebenarnya saya pernah dengar soal dinasti ini juga, yang mematahkan kekuasaan Al-Murafid sehingga menguasai hampir seluruh Afrika Utara. Dinasti ini menganut ajaran tauhid yang keras seperti yang diajarkan oleh Ibnu Tumarat, kepercayaan pada Mahdi yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Waduh, ini kepercayaan pada hari akhirnya kuat nih sebenarnya. Ya bagus, tapi karena ada tulisan keras atau fanatik ya mungkin, jadi agak konotasinya agak negatif ya. Padahal bagus sih, bagus memang. Kalau percaya itu bagus percaya. Oke.
Pembahasan soal Afrika saya rasa udah selesai ya. Sudah 19 menit juga kita bahas soal Islam di Afrika. Dan menurut saya Islam di Afrika itu menariknya karena mereka ke sisi sofistiknya sih, karena mereka memiliki cinta yang besar tersebut kepada Allah dan juga khususnya kepada agama. Jadi apa ya, orang-orang yang mencintai agama ini memang sangat-sangat hebat karena pada tingkat yang sudah tidak beraturan, namun sudah ke tingkat dimana ya wis aku mencintai gitu, sudah di tahap cinta, bukan lagi di tahap aturan gitu. Dan kita sulit dalam melogika cinta sebenarnya. Oke. Saya rasa sudah ya bincang-bincangnya. Banyak sekali pembahasan kita, dan tentunya ini berdasarkan dari PPT yang materi yang ada. Namun ya tentunya ada banyak kekurangan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan siapapun yang mendengarkan podcast ini. Walaupun saya tidak tahu siapa kalian, tapi jaga kesehatan kalian, jaga jarak aman, pokoknya jaga semuanya ya. Jaga hati, kalau cewek aja jaga hati untuk saya. Jaga hati kalian ya. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.